Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya setumpuk dokumen dan peringatan keamanan darurat yang sangat krusial. Benar. Ini bukan sesuatu yang bisa dilewatkan gitu aja. Setuju banget. Materi yang ada di meja kita saat ini itu berpusat pada sebuah kampanye phishing berskala besar. Dan ini sangat agresif, secara spesifik menargetkan para pengguna dompet keras kripto, khususnya pengguna perangkat ledger. Iya, dan targetnya itu pengguna yang sebenarnya udah melek teknologi kan? Betul. Jadi, misi kita pada diskusi kali ini bukan sekedar membacakan ulang buletin keamanan kepada Anda seolah-olah ini papan pengumuman. Enggak, kita bakal membongkar tuntas anatomi dari penipuan ini. Kita harus paham cara kerja mereka. Pasti, kita ingin membedah peperangan psikologis yang dirancang secara khusus oleh para peretas ini untuk mengakali para veteran kripto sekalipun. Dan tentu saja, memahami mekanisme pasti untuk melindungi aset digital Anda dari manipulasi tingkat tinggi ini. Karena ancamannya sangat nyata ya. Oke, mari kita bedah ini. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Anda bersama Yasdar TV. Tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 Coba Anda bayangkan skenario ini sejenak. Anda lagi duduk santai, mungkin lagi menikmati kopi pagi Anda, terus Anda buka aplikasi email. Rutinitas biasa kan? Iya, rutinitas pagi. Terus Anda melihat sebuah pesan yang tata letaknya itu sempurna banget. Logo perusahaannya presisi, tata bahasanya terlihat sangat resmi. Nggak ada salah ketik sama sekali? Sama sekali nggak ada. Nah, isi pesannya, akses ke seluruh portofolio kripto Anda akan dibekukan secara permanen pada tanggal tertentu jika Anda tidak menekan tombol pembaruan saat itu juga. Wah, langsung jantungan itu pasti. Pasti. Rasa panik yang tiba-tiba menyergap, dorongan impulsif untuk segera menyelamatkan aset Anda. Tapi tahukah Anda, kepanikan tersebut bukanlah efek samping dari serangan ini. Itu senjatanya. Tepat. Kepanikan adalah alat utama sang peretas. Penipuan ini nggak berusaha menembus firewall di komputer Anda. Mereka sedang meretas sistem saraf Anda. Itu cara yang sangat akurat untuk menggambarkan esensi dari rekayasa sosial atau social engineering ini. Iya kan? Karena sistemnya sendiri susah ditembus. Susah banget. Dalam lanskap keamanan digital saat ini, terutama di ekosistem kripto yang arsitektur kriptografinya sangat kokoh, menyerang perangkat lunak secara langsung itu terlalu sulit. Dan mahal juga pastinya. Betul, mahal dan memakan waktu. Algoritma enkripsi yang melindungi aset Anda hampir mustahil dipecahkan dengan metode brute force konvensional. Jadi mereka nyari jalan pintas. Persis. Para penjahat siber ini mengambil rute dengan resistensi paling rendah, yaitu manusia. Kita sendiri kelemahannya. Iya, mereka paham banget kalau insting bertahan hidup dan rasa takut kehilangan aset finansial itu bakal mematikan fungsi korteks prefrontal pada otak kita. Tunggu, korteks prefrontal itu yang buat mikir logis kan? Benar banget. Itu bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan pemikiran kritis. Saat kepanikan mengambil alih, Anda bukan lagi seorang investor kripto yang rasional. Terus jadi apa dong? Anda cuma manusia biasa yang sedang bereaksi terhadap ancaman predator. Kayak mode fight or flight gitu. Wah, dan itulah yang membuat kampanye spesifik yang sedang kita telah ini begitu berbahaya ya. Ini bukan email penipuan ala pangeran dari negeri antah berantah yang minta transfer dana dengan bahasa yang berantakan. Jelas bukan. Ini manipulasi tingkat tinggi. Nah, mari kita masuk ke anatomi teknisnya. Umpan utama dalam email ini adalah sebuah tombol yang bertuliskan install pembaruan firmware. Ini dia jebakannya. Iya, dan bagi siapapun yang pakai perangkat keras kripto, ini langkah yang sangat cerdas dari si penyerang. Maksud saya, komunitas kripto kan selalu dididik untuk selalu memperbarui perangkat mereka, kan? Demi nambal celah keamanan. Betul. Jadi, penyerang ini sebenarnya sedang mempersenjatai praktek keamanan terbaik yang biasa kita lakukan untuk menyerang kita balik. Tepat. Anda menyentuh poin yang sangat krusial di sana. Mereka menunggangi kebiasaan operasional para pengguna ini.
kebiasaan yang sebenarnya baik ya. Iya. Dalam psikologi antarmuka pengguna, ketika kita terbiasa melihat pemberitahuan pembaruan firmware sebagai sesuatu yang baik dan wajib, kita mengembangkan semacam respons otomatis. Jadi pas lihat tombol itu, tangan kita otomatis gatal pengen ngeklik. Benar, tapi saat tombol install pembaruan firmware itu diklik, ia sama sekali tidak menjalankan skrip pengunduhan apapun. Terus larinya kemana? Tombol itu mengarahkan lalu lintas internet Anda ke sebuah domain yang dirancang khusus. Domain palsu. Dan pasti tampilannya meyakinkan banget. Bukan cuma meyakinkan, ini cermin digital yang sempurna. Situs web palsu ini bukan sekedar tiruan murahan. Para penyerang menggunakan homograph attack. Homograph attack, maksudnya karakter yang mirip-mirip gitu. Ya, persis. Karakter alfabet yang mirip secara visual pada URL-nya. Terus mereka menyalin seluruh CSS, kode warna hex, sampai tipografi dari situs resmi Ledger. Gila. Mereka bahkan dari dokumen yang saya baca ini, mereka memasang sertifikat SSL pada domain palsu tersebut. Jadi perambuan Anda bakal nampilin ikon gembok kecil di sebelah alamat web. Nah, itu dia ironinya. Iya kan? Gembok yang secara historis melambangkan keamanan, itu kini justru memberikan rasa aman yang palsu. Sangat menjebak. Jadi korban tiba di halaman yang terlihat persis seperti portal resmi Ledger, lengkap dengan instruksi yang pakai jargon teknis yang familiar. Tapi kita tahu situs ini nggak peduli sama sekali dengan pembaruan perangkat keras. Nggak peduli sama sekali. Karena pada akhirnya, seluruh panggung sandiwara visual ini dibangun hanya untuk mengekstraksi satu keping informasi aja. Kunci kerajaannya. Betul, seed phrase atau 24 kata pemulihan Anda. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan besar buat saya. Apa itu? Karena audiens kita hari ini pasti tahu apa itu seed phrase. Mereka tahu aturan absolut. Di dunia kripto bukan kunci Anda, bukan koin Anda. Dan jangan pernah berikan 24 kata Anda kepada siapapun. Itu aturan nomor 1. Nah, analoginya begini. 24 kata pemulihan itu kan ibarat kombinasi berangkas utama di bank. Nggak masuk akal kan kalau kita menyerahkan kombinasi berangkas kepada orang asing yang tiba-tiba kirim surat ke rumah kita cuma karena mereka ngaku sebagai manajer bank? Logikanya emang nggak masuk akal. Terus pertanyaannya, bagaimana bisa situs ini meyakinkan seorang veteran kripto untuk mengetikkan serangkaian kata paling rahasia di dunia itu ke dalam sebuah kolom di browser web? Yang sangat mempesona dari hal ini adalah bagaimana penipu memanipulasi emosi. Define pengalaman pengguna atau UX dari situs penipuan ini sangat mematikan. Mematikan gimana? Mereka nggak langsung memunculkan kolom yang bilang, masukkan kata sandi utama Anda. Kalau gitu kan orang langsung curiga ya? Betul. Alarm di kepala setiap pengguna pasti langsung bunyi. Sebaliknya, mereka membangun sebuah narasi teknis dulu. Oh, dibikin seolah-olah ada proses. Iya, setelah pura-pura memuat bilah progres pembaruan firmware, situs web akan memunculkan pesan error buatan. Astaga, jadi dibikin seolah-olah update-nya gagal? Persis. Pesan ini mungkin berbunyi kalau perangkat mengalami kegagalan sinkronisasi pasca pembaruan. Dan untuk memulihkan koneksi, identitas kriptografi perlu diverifikasi ulang secara manual. Verifikasi ulang. Bahasa yang halus banget untuk minta diserahkan hartanya. Mereka pakai istilah kayak verifikasi node atau sinkronisasi blockchain, jargon-jargon yang terdengar cukup rumit sehingga pengguna menganggap itu adalah prosedur troubleshooting yang standar. Gila. Jadi mereka menciptakan masalah palsu, lalu menawarkan 24 kata tersebut sebagai satu-satunya solusi untuk keluar dari masalah itu. Benar, dan saat korban terdesak, solusi itu terasa masuk akal. Dan mari kita perjelas. Apa yang terjadi kalau seseorang jatuh ke dalam ilusi ini? Begitu pengguna mengetikkan kata ke-24 dan menekan tombol Enter, kita nggak sedang berhadapan dengan peretas manusia yang ngetik pelan-pelan masuk ke akun kita kan? Oh, sama sekali nggak. Ini semua otomatis. Bot di latar belakang langsung menangkap 24 kata tersebut kan? Merekonstruksi dompet Anda di server mereka, dan menandatangani transaksi untuk memindahkan semua aset Anda. Dalam sekejap mata. Karena ini adalah blockchain, begitu transaksi divalidasi oleh jaringan, Sifatnya final. Nggak ada nomor telepon layanan pelanggan yang bisa dihubungi buat batalin transaksi itu. Semuanya menguap dalam hitungan detik. Menguap tanpa sisa. Nggak ada chargeback. Nggak ada. Dan fakta bahwa ini terjadi, begini. Esensi dari hardware wallet itu kan menciptakan lingkungan
air gap. Maksudnya terisolasi sepenuhnya dari internet kan? Betul, kunci privat Anda selalu terisolasi secara fisik di dalam chip yang aman. Nggak pernah nyentuh internet. Mengetikkan 24 kata itu di keyboard komputer sama aja kayak ngambil cetakan kunci brankas dari ruang bawah tanah, terus ngirim cetakan itu lewat mesin faks umum. Perumpamaan yang pas banget. Dan fakta bahwa penipu bisa ngebikin pengguna ngelakuin ini secara sukarela, itu benar-benar nunjukin seberapa kuat manipulasi psikologisnya. Sangat kuat. Ini membawa kita pada dimensi psikologisnya yang lebih dalam. Bagaimana mereka menembus pertahanan kognitif tersebut? Dalam peringatan yang kita analisis ini, ada satu detail yang menurut saya sangat menarik. Soal tanggal tenggat waktu itu ya? Iya, email tersebut mencantumkan tenggat waktu pemblokiran yang sangat spesifik, yaitu 1 April 2026. Mengapa mereka milih tanggal yang spesifik di masa depan? Kenapa nggak pakai ancaman klise kayak akun Anda diblokir dalam 24 jam? Nah, pemilihan tanggal seperti 1 April 2026 itu adalah mahakarya dalam manipulasi kognitif. Mahakarya? Gimana maksudnya? Gini, kalau sebuah email bilang, lakukan sekarang juga atau Anda akan kehilangan segalanya besok, banyak orang yang udah melek digital pasti langsung mikir, ini mah taktik intimidasi murahan. Iya sih, kelihatan banget scam-nya kalau gitu. Tapi, memberikan tanggal spesifik dalam format tahunan itu membuatnya terasa administratif. Oh, jadi kayak tenggat waktu dari bank beneran? Betul, ini memberikan ilusi bahwa Anda sedang membaca sebuah pembaruan kebijakan perusahaan, prosedur kepatuhan, atau audit sistem yang udah terjadwal. Logika Anda bakal bilang, penipu nggak mungkin ngasih tenggat waktu bertahun-tahun. Benar juga. Itu melucuti kecurigaan awal kita. Anda tetap merasa terdorong untuk nyelesain tugas administratif ini secepat mungkin. Biar nggak jadi beban pikiran, kan? Betul, biar tenang. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita bicara tentang infrastruktur teknologi emailnya. Oke, mari kita bahas. Kalau algoritma di dalam email penipuan ini pakai teknik spoofing, nyisipin tautan palsu, dan bawa ancaman, bukankah filter kecerdasan buatan dari raksasa kayak Google atau Microsoft udah dilatih buat ngenalin ini? Harusnya gitu kan? Iya. Mengapa ancaman keamanan level tinggi ini bisa sampai mendarat di depan mata kita? Apakah sistem perlindungan kotak masuk kita ini gagal total? Nah, ini adalah salah satu ironi terbesar dalam kasus ini. Sistem perlindungan Anda sama sekali tidak gagal. Nggak gagal? Tapi buktinya emailnya nyampe ke korban. Kenyataannya, filter AI milik Jingle dan yang lainnya itu melakukan pekerjaannya dengan nyaris sempurna. Mereka menganalisis tanda tangan, mendeteksi anomali pada alamat IP pengirim. Mereka tahu itu bahaya. Mereka tahu banget. Mereka sadar tautannya berbahaya dan langsung mengkarantina email tersebut ke folder spam. Tunggu. Jadi emailnya masuk ke folder spam? Iya, sistem teknologi secara efektif udah menetralisasi ancaman ini dari kotak masuk utama Anda. Kalau algoritmanya udah berhasil nangkap dan secara harfiah ngebuang itu ke tempat sampah digital, lalu gimana ini masih bisa jadi ancaman? Bukankah masalahnya udah selesai? Maksud saya, apa kita ini cuma berusaha melindungi pengguna dari rasa penasaran mereka sendiri? Ironisnya, kenyataannya memang begitu. Ini dikenal dengan fenomena penyelamatan folder spam. Penyelamatan folder spam? Ya ampun! Penyerang siber modern sadar banget kalau manusia itu secara berkala meriksa folder spam mereka. Entah nyari email aktivasi yang hilang atau ya sekedar iseng aja. Bener sih, saya juga kadang ngecek spam folder. Nah, ketika seorang pengguna melihat peringatan darurat dengan logo Ledger tergeletak di folder spam, konteksnya berubah drastis di otak mereka. Berubah gimana? Kepanikan nggak cuma muncul dari isi emailnya, tapi dari fakta bahwa email itu ada di folder spam. Pikiran yang terbentuk itu kayak, ya Tuhan, AI Google ngelakuin kesalahan fatal nih. Jadi mereka mikir, ini email penting yang nyasar ke spam. Betul. Mereka mikir, ini pemberitahuan kritis soal pembekuan aset dan sistem hampir aja bikin saya ngelewatin ini. Wow, itu benar-benar memutarbalikkan logika. Fakta bahwa email tersebut diidentifikasi sebagai sampah oleh teknologi malah divalidasi oleh otak manusia sebagai harta karun yang hampir terlewatkan. Sangat manipulatif kan? Banget. Filter AI yang dirancang buat ngelindungin kita malah nggak sengaja memperkuat ilusi urgensinya. Karena pengguna merasa mereka baru aja menghindari bencana dengan nemuin email tersebut. Dan ketika rasa lega itu bercampur dengan panik, rasionalitas Anda benar-benar hancur berantakan. Anda nggak lagi meriksa struktur URL atau neliti alamat pengirimnya.
Udah keburu fokus pengen cepet-cepet beresin masalahnya ya. Iya, fokus Anda menyempit jadi semacam tunnel vision. Klik tautan itu, perbarui perangkat lunak, dan pastikan kripto aman sebelum batas waktu 1 April 2026 itu aktif. Anda mengesampingkan pertahanan AI dari Google, dan Anda mengesampingkan pertahanan rasionalitas Anda sendiri. Bener, kita mengalahkan diri kita sendiri. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Kalau kita ada di ekosistem di mana mata kita bisa ditipu oleh rekayasa desain yang brilian, di mana rasa urgensi ngaburin akal sehat kita, dan di mana kita secara aktif menguji jebakan dari kotak penalti kita sendiri ya. Ya. Apa pijakan yang bisa kita percayai? Kalau pengguna emang secara sah perlu memperbarui perangkat keras mereka agar tetap aman, gimana cara mereka bedain mana update yang beneran dan mana jebakan digital? Pijakan utama yang harus selalu dipegang erat, yang jadi inti dari peringatan ini berakar pada arsitektur fisik perangkat itu sendiri. Alat ledgernya itu sendiri. Betul. Aturan absolutnya adalah nggak ada skenario, nggak ada pembaruan, dan nggak ada alasan verifikasi di alam semesta ini yang mengharuskan Anda ngetik 24 kata pemulihan Anda di keyboard komputer. Atau di layar HP atau di situs web manapun kan? Nggak ada. Satu-satunya tempat di mana 24 kata tersebut boleh dimasukkan adalah dengan menekan tombol-tombol fisik kecil di perangkat ledger Anda. Berarti alat fisiknya langsung. Iya, fungsi perangkat keras itu dibuat secara eksklusif agar kunci tersebut nggak pernah nyentuh layar yang terhubung ke internet. Kalau ada antarmuka web yang minta kata-kata itu, Betapapun meyakinkannya web itu. Iya. betul, Anda harus langsung sadar kalau Anda lagi diserang. Itu adalah benteng pertahanan terakhir. Nggak ngetik seed phrase di layar manapun. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Mari kita bahas tentang cara aman menavigasi pembaruan sehari-hari. Oke. Kalau instruksi pertamanya adalah hapus tanpa membukanya saat lihat email di folder spam. Lalu gimana kita tahu kapan waktunya update keamanan yang asli? Kita harus mengubah paradigma komunikasinya. Anda nggak boleh ngandelin dorongan atau push notifikasi dari email. Jadi jangan nunggu dikasih tahu. Jangan. Pendekatan yang aman itu adalah pull method atau metode tarikan. Anda yang ambil inisiatif. Kalau mau tahu status perangkat Anda, abaikan inbox email Anda sepenuhnya. Terus ceknya di mana? Buka aplikasi di komputer atau HP Anda dan jalankan perangkat lunak Ledger Live resmi secara manual. Jadi mengisolasi prosesnya sepenuhnya dari peramban web ya. Terus kalau emang ada update yang valid, gimana aplikasinya ngasih tahu kita? Kalau emang ada rilis firmware terbaru yang krusial, aplikasi Ledger Live itu bakal nampilin pemberitahuan langsung di dalam antarmukanya sendiri. Bentuknya kayak gimana? Biasanya berupa banner informasi berwarna biru yang mencolok banget di bagian atas dashboard utama aplikasi. Banner biru. Iya, itu saluran komunikasi terenkripsi dan terverifikasi langsung antara produsen dan perangkat lunak Anda. Anda mulai proses pembaruannya dari banner itu. Bukan dari tautan email yang nggak jelas asal-usulnya? Tentu bukan. Banner biru di dalam aplikasi Ledger Live itu adalah satu-satunya mercusuar kebenaran yang harus Anda perhatikan buat pembaruan. Bukan tombol darurat yang teriak-teriak di folder spam. Konsep untuk mengisolasi informasi ini terasa kayak pelajaran filosofis ya, tentang mengelola kekayaan digital. Memang, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, inilah realitas murni dari gerakan desentralisasi. Ada mantra yang sering banget diulang di dunia kripto, jadilah bank Anda sendiri. Sering denger itu, kedengerannya membebaskan banget kan? Sangat revolusioner, ngasih Anda kedaulatan mutlak atas aset Anda tanpa perantara. Nggak ada bankir yang bisa bekuin dana Anda, nggak ada batas penarikan. Tapi ada tapinya, Li. Pasti ada. Apa yang sering nggak disadari orang adalah kedaulatan mutlak selalu datang beriringan dengan akuntabilitas mutlak. Tanggung jawabnya juga mutlak. Betul. Menjadi bank Anda sendiri berarti Anda bukan cuma bertindak sebagai manajer investasi. Anda sekaligus merangkap jadi kepala keamanan, petugas kepatuhan, dan staf IT. Anda mengemban seluruh departemen keamanan bank multinasional di pundak Anda sendiri. Dan kalau Anda bikin satu aja kesalahan dalam memvalidasi peringatan keamanan, nggak ada lembaga asuransi yang bakal nanggung kerugian Anda. Sangat benar. Nggak ada mekanisme penarikan balik dana, nggak ada divisi anti penipuan yang bakal ngelacak dan ngebalikin uang Anda. Sekali aset ditransfer, karena Anda nyerahin kunci di situs tiruan, aset itu hilang selamanya. Menakutkan sekaligus jadi peringatan keras.
Oleh karena itu, keamanan Anda sepenuhnya bergantung pada kedisiplinan mental Anda sendiri. Disiplin untuk nolak bereaksi terhadap rasa panik, disiplin ngenalin pola manipulasi, dan disiplin kaku buat matuhi protokol operasional standar. Seperti cuma buka aplikasi resmi dan pakai perangkat fisik. Persis, sistem desentralisasi dirancang tanpa jaring pengaman. Jadi Anda yang harus jadi jaring pengaman buat diri Anda sendiri. Sebuah analisis yang sangat tajam dan membuka wawasan. Mari kita rangkum perjalanan eksplorasi kita pada sesi kali ini. Kita udah membedah bagaimana rekayasa sosial beroperasi bukan dengan menghancurkan lapisan enkripsi komputer Anda, melainkan meretas lapisan emosional otak Anda. Lewat rasa panik tadi. Ya. Kita melihat anatomi dari antarmuka palsu yang mereplikasi portal resmi sampai ke detail terkecil, dan bagaimana ilusi tenggat waktu administratif kayak 1 April 2026 dirancang spesifik buat memintas korteks logika kita. Mengelabui rasionalitas kita. Benar. Kita juga menyoroti ironi di mana perlindungan dari AI yang udah ngebuang ancaman ke folder spam justru divalidasi oleh rasa penasaran kita sendiri sebagai peringatan kritis yang hampir terlewat. Itu bagian yang paling mengejutkan sih. Dan pada akhirnya, kita menggarisbawahi kebenaran teknis yang paling mendasar, pembaruan sistem yang sejati hanya akan mengomunikasikan dirinya lewat banner biru di aplikasi asli Anda. Selalu ingat itu. Aturan mutlaknya tetap tidak tergoyahkan. 24 kata pemulihan Anda tidak memiliki tempat di dunia maya. Kata-kata tersebut cuma boleh menyentuh tombol fisik pada perangkat keras Anda. Kepanikan, seperti yang udah kita bahas, adalah konsultan keamanan yang sangat buruk. Dia bakal nyuruh Anda ngebuka berangkas buat pencuri. Tepat, kepanikan membuat kita dengan sukarela membuka pintu berangkas terkuat kita untuk orang asing. Nah, untuk Anda yang terus mengikuti perkembangan di ruang digital ini, memegang kedaulatan atas aset kripto Anda berarti Anda harus mempertahankan kontrol atas tindakan teknis Anda, bahkan di bawah tekanan. Harus tetap tenang. Betul. Sebelum kita menutup penelusuran mendalam hari ini, ada satu pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Sebuah gagasan yang mungkin beresonansi melampaui batas-batas dompet kripto. Menarik, apa itu? Para peretas yang mengorkestrasi serangan ini tuh sangat paham kalau ilusi keadaan darurat yang dirancang cermat akan selalu bikin manusia mengabaikan prosedur keselamatan standar. Mereka mengeksploitasi kerentanan kita untuk merasa tertinggal atau dihukum. Dan itu nggak cuma terjadi di kripto. Nah, pertanyaannya adalah, di bagian mana lagi dalam kehidupan digital Anda, selain dari ekosistem kripto, di mana Anda membiarkan rasa urgensi palsu membuat Anda mengabaikan peringatan logika Anda sendiri? Di mana kita merasa harus buru-buru bertindak. Ya, di mana lagi manipulasi kecemasan mendorong Anda untuk melewati batas verifikasi dan akhirnya menekan tombol yang salah? Entah itu dalam pesan dari atasan Anda, pemberitahuan langganan aplikasi, atau pas diminta verifikasi autentikasi 2 faktor. Layak buat direnungkan. Pikirkanlah arsitektur pertimbangan Anda sendiri saat Anda kembali bernavigasi di lautan layar yang menuntut perhatian Anda hari ini. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi kita, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $459 เย้